Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Saya yakin sebagian besar dari Anda ada yang menunggu-nunggu ya, apakah benar bahwa hari ini akan terjadi reshuffle kabinet seperti rumor yang dalam beberapa hari terakhir ini sangat santer gitu ya. Itu dipastikan bahwa hari ini seperti dikatakan oleh koordinator staf khusus presiden yakni Ari Dwi Payana, tidak akan ada reshuffle kabinet pada hari ini maupun besok sebagaimana seperti rumor politik yang berkembang yang beredar itu, kata Ari Dwi Payana di Jakarta. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Bidang Pers dan Media, Pers dan Protokol yakni Yusuf Permana. Dia menyatakan juga sejauh ini belum ada rencana reshuffle. Rencana reshuffle ini merebak setelah pada hari Selasa yang lalu Presiden Jokowi itu ditanya oleh wartawan di IKN, dia menyatakan dia akan melakukan reshuffle jika itu diperlukan. Nah, kemudian muncullah informasi, rumor politik itu bahwa Presiden Jokowi itu akan melakukan reshuffle kabinet. Ada 4 pos kementerian yang akan dilakukan reshuffle, tapi yang paling banyak disoroti itu adalah pergantian dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang ini satu-satunya kader Partai Nasdem yang masih tersisa di kabinet, dan yang kedua itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, kader PDIP ya. Ada 2 lagi sih pos yang akan berganti, tapi ini posnya yang yakni pos Menteri SDM yang diisi Arifin Tasrif itu akan diisi oleh Bahlil Dahlia, sementara pos yang ditinggal oleh Bahlil Dahlia akan diisi Rosan Roslani, ini ketua TKN Prabowo Gibran. Tapi yang paling banyak disoroti tentu saja 2 reshuffle tadi, yakni reshuffle Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan reshuffle terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Saya akan fokus kali ini karena membahas persoalan Nasdem dan PKB, jadi yang saya soroti adalah soal reshuffle dari Menteri Siti Nurbaya Bakar. Kenapa? Karena sesungguhnya isu reshuffle itu kemarin makin santer karena Dirjen di Kominfo, yakni Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong itu tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan mengundurkan diri. Usman Kansong ini kan seorang petinggi di media grup milik Surya Paloh. Jadi ya dia bolehlah disebut sebagai representasi dari Partai Nasdem. Artinya kalau dikaitkan dengan reshuffle yang akan dilakukan terhadap Menteri Siti Nurbaya Bakar, itu kan berarti Pak Jokowi itu sedang bersih-bersih kader Nasdem. Apa kaitannya? Kaitannya ini dengan Pilkada Jakarta. Kenapa? Karena Nasdem bersama dengan PKB itu adalah partai yang belakangan ini kelihatannya masih ngotot dan berusaha mencari berbagai cara untuk tetap mencalonkan Anies Baswedan. Ini beda dengan PKS ya. PKS sudah dipastikan menyerah begitu, dan itu sebenarnya tanda-tanda bahwa PKS itu akan bergabung dengan pemerintah itu sudah jelas ketika dia mendukung Bobi Nasution menjadi calon gubernur di Sumatera Utara ya. Jadi kasusnya kita bedakanlah antara PKS dengan PKB dan Nasdem. Kalau PKS ini ditawari bergabung, sementara kalau Nasdem dan PKB ini ditekan habis-habisan oleh istana. Kabarnya seperti itu. Ini kabar yang saya dapat dari kalangan dalam di Nasdem dan juga di PKB. Nah, ini betul-betul seperti juga dalam konten sebelumnya itu sempat saya tanyakan, seberapa berat sih tekanan terhadap kalian itu gitu. Maksud saya terhadap PKB dan Nasdem. Toh kalian waktu Pilpres kemarin bisa bertahan dan tetap melawan meskipun tekanannya juga sangat berat. Nah, mereka menjawab bahwa kali ini tekanannya jauh lebih berat dibandingkan dengan Pilpres lalu. Itulah kemudian ketika kemarin setelah diberi bintang kehormatan bidang kepeloporan ya Pak Surya Paloh itu kepada wartawan istana sudah memberikan sinyal bahwa mereka kelihatannya akan batal mencalonkan Anies Baswedan. Pak Anies ya, kalian tahu situasi yang ada. Barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini. Begitu kata Surya Paloh. Kenapa susah?
Surya Paloh menjawab hal ini yang harusnya dijawab oleh Anies sendiri. Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya. Diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada. Dan ketika ditanya apakah dengan begitu artinya bahwa Nasdem itu akan mendukung dan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Surya Paloh menjelaskan itu sudah saya jelaskan sejak awal. Artinya terlepas soal itu, Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan. Karena itu dia belum berani berspekulasi mengenai masa depan Anies, apakah lanjut didukung atau tidak. Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem. Jelas itu sebutnya. Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwa di dalam pencalonan itu nggak hanya Nasdem sendiri, supaya ini harus ada kelengkapan, jadi saling melengkapi. Saling pengertian, saya berpikir positif, semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa diberikan parpol dalam peran bersama. Dan Surya Paloh mengaku bahwa dia menghormati kalau sewaktu-waktu PDIP berubah pikiran dan mendukung Anies. Lalu apakah Nasdem akan mengikuti langkah PDIP? Secara diplomatis Surya Paloh menjawab, kita hargai itu. Maksudnya PDIP mengusung Anies. Kita belum tahu, belum sampai ke situ. Nah, di sini nih saya kira mungkin bagi Anda yang tidak memahami konteks pernyataan dari Surya Paloh ini, kira-kira mudahnya seperti inilah ya. Surya Paloh kan sebenarnya ini ditanya oleh wartawan, apakah dia akan tetap mengusung Anies Baswedan atau tidak. Karena kan pada tanggal 22 Juli kemarin, itu Nasdem sudah secara resmi mengumumkan mereka akan mengusung Anies Baswedan. Sementara tadi kalau dia nyatakan dibedakan, tetapi yang uniknya ini Nasdem ini kan juga sudah jauh-jauh hari menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Bahkan sebelum paslon 01 itu mengajukan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Surya Paloh sudah menyatakan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, dan pada waktu itu kemudian langsung dibalas oleh Prabowo dengan mengunjungi Surya Paloh di Nasdem Tower, dan kemudian sebaliknya juga Surya Paloh mengunjungi Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, dan pada waktu itu kembali lagi menegaskan komitmennya mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Tetapi dalam soal pencalonan gubernur, Nasdem itu punya sikap yang berbeda, karena kalau KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu mereka ingin mengajukan Ridwan Kamil, sementara Nasdem mengajukan nama Anies Baswedan. Jadi di situ uniknya posisi dari Nasdem. Persis sebenarnya sama seperti pada Pilpres dulu. Mereka bagian dari partai pengusung pemerintah, partai dukung Jokowi. Tetapi justru Nasdem juga yang pertama kali itu mencalonkan Anies Baswedan. Hal yang sama juga dengan PKB. PKB ini juga partai pemerintah yang kemudian menyeberang bergabung dengan Anies, bahkan kemudian Muhaimin itu menjadi calon wakil presidennya. Tapi pada waktu itu nasib PKB berbeda dengan nasibnya Nasdem. Menteri Kominfo Johnny G. Plate itu dicokok oleh Kejaksaan Agung, sementara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dicokok oleh KPK. Tapi dua-duanya kan kemudian karena berkasus hukum di reshuffle. Jadi tinggal sisa satu orang menteri dari Nasdem itu di kabinet. Sementara kalau PKB mereka punya dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan kemudian Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, ini kakak dari Muhaimin Iskandar, itu aman-aman saja. Makanya itu kalau sekarang ini kemudian mereka tunduk, kemarin saja mereka berani melawan, kenapa mereka sekarang justru seperti itu? Tekanan terhadap PKB ini menjadi semakin berat ya, karena sekarang ini kan juga mereka menghadapi front baru, yakni dengan PBNU. Nah, PBNU ini kan sudah membentuk pansus untuk pengambil alihan PKB untuk mengimbangi pansus hak angket haji yang dimotori oleh PKB di DPR RI. Nah, Pak Jokowi itu kemarin itu juga bertemu dengan atau tepatnya menerima kunjungan dari Ketua PBNU Yahya Stakuf, itu bersama dengan juga Rois Am PBNU Miftahul Ahyar, dan dalam pertemuan itu kata Yahya Stakuf, Pak Jokowi juga bertanya tentang konflik antara PBNU dengan PKB. Nah, ini menariknya ya. Ini kan sebenarnya sebagai sebuah sinyal. Jadi kalau walaupun menurut Yahya itu katanya ya Pak Jokowi itu kan cuma bertanya dan kami jelaskan bahwa kasusnya seperti apa dan itu nanti kita akan selesaikan secara internal. Jadi maksudnya dia ingin beri kesan bahwa Pak Jokowi itu tidak campur tangan gitu ya. Ya tadi itu disinggung sedikit, beliau bertanyalah ini ada apa dan kami jelaskan.
kami jelaskan semuanya dan beliau bisa memahami, menerima dengan baik, itu kata Yahya kepada wartawan. Jokowi, kata Yahya, menaruh perhatian terhadap konflik PKB dan PBNU. Namun, Pak Jokowi itu hanya bertanya di dalam pertemuan malam ini, kata dia, begitu. Dan, menurut Yahya, Jokowi itu tidak memberi solusi atau arahan apapun dalam pertemuan itu. Dan, Yahya juga menegaskan permasalahan itu akan ditangani oleh PBNU sendiri. Walaupun Yahya menyatakan seperti itu, tapi tidak bisa tidak bahwa pertemuan antara PBNU dengan Jokowi dan kemudian, Jokowi menanyakan soal konflik PKB ini kan, ini merupakan sinyal sebenarnya kepada PKB bahwa kalau terjadi macam-macam, nah maka mereka bisa akan membackup penuh, PBNU. Kira-kira bisa seperti itu. Nah, karena itu tentu saja, ini yang disebut sangat berbahaya. Apalagi PKB ini kan, sedang akan melaksanakan, muktamar nantinya pada tanggal, 24 sampai 25 di Bali. Dan ini, kalau pemerintah ikut bermain, ya, ini Muhaimin bisa terjungkal di muktamar ini dan PKB bisa diambil oleh PBNU. Ini saya kira itu dilemanya ya, antara, antara Nasdem dan, PKB itu, sama-sama berat dan, saya kira pasti, Nasdem ini juga meskipun tidak dijelaskan ada kaitannya dengan kasus-kasus hukum yang baru lagi yang mungkin saja bisa dibongkar-bongkar habis lagi seperti yang terjadi pada Johnny G. Plate, mantan Menkominfo dan juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, soal ini katanya sebenarnya tekanan terhadap Nasdem, tekanan terhadap PKB itu sudah dikomunikasikan secara baik-baik, kabarnya sudah disampaikan kepada Anies Baswedan dan Anies Baswedan itu bisa memahami apa yang terjadi. Ini beda dengan komunikasi antara, PKS dengan Anies ya, yang justru kita tahunya terjadi polemik di, media dan kemudian saling menyalahkan gitu. PKS menyalahkan bahwa Anies itu sudah diberi deadline sampai 40 hari dan deadline-nya itu sampai tanggal 4 Agustus lalu untuk mendapatkan tambahan 4 kursi lagi dari partai lain, menggenapi jumlah kursi, PKS yang 18, agar bisa mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Tapi ternyata Anies tidak bisa memenuhi, karena itu ya jangan disalahkan kalau, kemudian PKS membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, sementara Anies membantah ada, deadline-deadline semacam itu. Jadi ini justru, kurang elok ini kalau, komunikasi antara PKS dengan Anies ini. Sementara Nasdem dengan PKB ini kelihatannya sudah saling memahami ya dengan Anies Baswedan bahwa situasinya memang sangat berat dan kalau secara kalkulasi politik seperti dikatakan oleh, Pak Surya Paloh tadi ya berat, buat Anies untuk maju Pilgub, Jakarta pada kali ini begitu. Karena berarti kalau kemudian, PKS sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian, Nasdem dan PKB, juga walaupun mereka sudah lebih dulu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, dan tetap ingin mengusung Anies Baswedan, tapi ditekan oleh kekuasaan, ya artinya yang tersisa kan di luar tinggal PDIP, ya. Dan kalau PDIP, ya PDIP berarti nggak cukup. Karena itulah saya menyebutnya bahwa Pak Jokowi ini sekarang atau istana lah begitu ya, supaya lebih netral, menerapkan teori merangkul dan memukul gitu ya, untuk menjegal Anies Baswedan mendapatkan tiket pada Pilkada 2024 ini. Dirangkulnya misalnya Pak Surya Paloh diberi bintang kehormatan sebagai bintang kepeloporan begitu ya, dan kemudian batal di reshuffle, tetapi kalau kemudian, tetap ngotot untuk mendukung Anies Baswedan, ya ini selain di reshuffle, kemudian diperkarakan secara hukum, dan sangat mungkin banyak petinggi-petinggi Partai Nasdem lainnya ya juga akan berurusan dengan masalah hukum. Sementara, PKB ini yang sangat menarik adalah karena, eee, ini muncul di tengah-tengah konflik antara PKB dengan PBNU. Dan, coba perhatikan juga karena kemarin itu Pak Jokowi kan memberikan penghargaan kepada 64 orang tokoh ya. Selain, Surya Paloh, kemudian Erlangga Hartarto juga ya, yang baru saja mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Ternyata Menteri Agama Khalil Qomas itu juga diberi bintang, berupa bintang penghargaan berupa bintang kerukunan, kerukunan Indonesia begitu disebutnya. Ini kan coba, Yakut Khalil Qomas kan sekarang sedang jadi target, pansus hak angket, pelaksanaan haji. Artinya apa, kalau betul terjadi bahwa seperti didakwakan oleh pansus hak angket haji, ada kasus korupsinya dalam pelaksanaan haji, terutama dalam penyalahgunaan kuota tambahan haji kan
dia bisa terancam hukuman pidana juga gitu ya. Tetapi oleh Pak Jokowi justru dia diberi bintang kerukunan ya. Nah, jadi ini yang juga politiknya merangkul gitu dan juga saling memukul. Sementara kepada PKB ini meskipun tidak ada tindakan langsung, tidak ada utak-utik langsung, tapi jelas pesannya sampai kepada mereka kalau mereka kemudian tetap bersikeras mendukung Anies Baswedan, ya ada konsekuensinya. Yang konsekuensi yang paling berat itu adalah PKB itu diambil alih oleh PBNU. Nah, sekarang dengan situasi sekarang ini memang menjadi lebih dinamis gitu. Nah, kita tinggal menunggu apakah nanti pada muktamar yang berlangsung tanggal 24 sampai 25 itu PKB bisa mulus dan Muhaimin terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, berarti sudah ada kesepakatan lah antara istana dengan Muhaimin. Tetapi yang perlu dicatat, ini walaupun sudah ada kesepakatan semacam itu, bukan berarti Muhaimin bisa diam, bisa tenang-tenang saja, karena tentu PBNU akan terus berusaha. Sementara dari sisi istana kan saya kira komitmennya nggak bisa terlalu dipegang. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Ini yang terjadi pada Airlangga Hartarto. Kurang apa coba Airlangga Hartarto ya dalam hal ini? Misalnya semua keinginan dari Pak Jokowi dituruti. Dia kan menurut mandat dari Munas Golkar itu harusnya menjadi calon presiden, tapi karena tentu Partai Golkar pada waktu itu kursinya bukan yang terbanyak, dia juga harus mendapat dukungan partai lain, kan tidak dapat dukungan. Jadi Airlangga batal menjadi calon presiden. Nah, setidaknya kan mestinya dalam Koalisi Indonesia Maju kemarin Airlangga Hartarto lah yang menjadi calon wakil presidennya. Tapi kan Airlangga Hartarto kemudian mengalah pada Gibran Rakabuming putranya Pak Jokowi. Jadi itu satu pengorbanan dari Airlangga. Yang kedua, ini juga yang sangat mengejutkan kan Airlangga juga memberikan mandat sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu kepada Bobi Nasution. Padahal kan sebenarnya kader-kader Partai Golkar di Sumatera Utara menginginkan agar Musa Rajeksa atau Ijek, Ketua DPD 1 Golkar Sumatera Utara yang pernah juga menjadi wakil gubernur itu maju menjadi gubernur di Sumatera Utara. Tiketnya diberikan kepada Bobi. Setelah Bobi diberi tiket Golkar, ternyata malah dia kemudian menjadi kader Partai Gerindra. Yang ketiga, Airlangga Hartarto itu kan akhirnya menyerahkan tiket untuk calon gubernur Jawa Barat itu pada Gerindra, dan karena dia harus memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta, begitu ya. Dan ini kan Ridwan Kamil menjadi calon gubernur di Jakarta itu kan keinginan dari Koalisi Indonesia Maju dan juga itu artinya keinginan dari Pak Jokowi. Nah, pada waktu itu Golkar kan berusaha untuk menghindar dan menolak dan tetap ingin agar Ridwan Kamil itu menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Tapi belakangan setelah kemudian dipastikan bahwa mereka itu bisa menyingkirkan Anies Baswedan, makanya kemudian Ridwan Kamil OTW ke Jakarta. Disebut-sebutkan bahwa yang akan digandeng oleh Ridwan Kamil itu Suswono, tokoh PKS, bukan Kaisang seperti skenario semula. Tetapi kalau lihat Pak Jokowi ini juga PKS, itu juga tidak jangan terlampau pede bahwa mereka akan dapat jatah ke kursi calon wakil gubernur di Jakarta. Kenapa? Karena mesti dicatat bahwa Erlangga Hartarto itu dicopot kan sekarang dia, walaupun dia menyatakan mengundurkan diri, kan sebenarnya dia ini ditekan untuk mengundurkan diri. Jadi Erlangga Hartarto yang sudah berkorban demikian besar saja itu dia bisa dilengserkan gitu. Nah, apakah jadi ya baik Caimin maupun PKS juga terlalu senang dulu gitu. Karena sangat mungkin saja nantinya dengan alasan bahwa mandat pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu dari Ketua Umum Golkar sebelumnya jadi Erlangga Hartarto, dan nanti setelah tanggal 20 Agustus itu berganti kepemimpinan menjadi ketua umumnya katakanlah Bahlil, kan dia akan berhak untuk memperbaharui rekomendasi siapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung, termasuk yang di Jakarta. Jadi jangan kaget kalau kemudian ternyata calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta itu yang diusung bukan Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono kader PKS, tetapi Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Loh, kan surveinya ini Ridwan Kamil juga jauh, dan kemudian apalagi Kaisang yang hanya 1%. Sekarang tidak jadi persoalan setelah Anies bisa disingkirkan, karena mereka akan berhadapan nanti dengan calon independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang tadinya dinyatakan tidak lolos, tapi sekarang ini diloloskan. Dari situ kita sudah mulai mencium
ini skenario dari Solo akan diulang kembali ya, karena pada waktu itu kan, di Solo itu, Gibran Rakabuming ketika maju menjadi wali kota Solo pada tahun 2020 juga berhadapan dengan calon independen. Nah, dan dia waktu itu menang mutlak sampai 85%. Bedanya kalau di, Solo itu calon independen adalah calon boneka, sementara kalau di Jakarta ini betul-betul calon independen gitu ya. Tapi saya kira mereka sudah berhitung mengapa mereka kemudian sengaja meloloskan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, karena daripada mereka, berhadapan dengan kotak kosong itu jauh lebih riskan. Tetapi hati-hati, itu bisa saja terjadi kecelakaan bahwa yang menang itu nantinya adalah, calon independen. Kita tidak tahu seperti apa, karena Jakarta ini, warganya cukup kritis dan kekecewaan mereka karena Anies Baswedan digagalkan menjadi calon gubernur itu pasti akan memuncak dan mereka pasti akan mencari pelampiasan begitu ya. Dan kalau namanya pelampiasan itu pilihannya akan menjadi tidak rasional. Jadi dari berbagai peristiwa tadi itu, dari, batalnya reshuffle dan kemudian Surya Paloh menyatakan, bahwa, sulit untuk mengusung Anies Baswedan dan Pak Jokowi bertemu dengan, PBNU dan menanyakan apa yang terjadi dengan PKB. Ini sinyal-sinyal bahwa semua kartu-kartu dimainkan oleh Pak Jokowi demi menghambat Anies Baswedan dan, mewujudkan politik dinastinya. Dan jangan lupa tetap saja Anda mesti, menyimak dan memperhatikan apa yang terjadi nanti di Golkar, karena bisa saja itu terjadi drama-drama, politik yang sangat menarik. Saya hampir pastikan sih kalau tanggal 20 pasti skenarionya Pak Jokowi itu akan berjalan mulus. Tetapi kalau ketika nanti pemerintahan berganti ya pada tanggal 20 Oktober ketika, Prabowo yang dilantik menjadi presiden, sangat mungkin akan terjadi lagi perubahan-perubahan, di Partai Golkar. Ini yang, kita mesti, perhatikan dan kita tunggu ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan karena, politik, saat ini sangat dinamis. Saya Arsy Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.